Kesempatan hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Niken terkait dengan manajemen komplikasi DM yang secara akut. Pada dasarnya di dalam tata kelola DM itu tadi sudah disampaikan juga secara umum itu hampir sama baik DM tipe 1 maupun tipe 2. Dan pada kesempatan ini saya hanya berfokus di manajemen komplikasi yang akut untuk kaitannya DM secara umum. Jadi mohon maaf saya tidak menyampaikan secara khusus untuk DM yang tipe 2. Perlu kita sampaikan bahwa kami berada di Rumah Sakit Dr. Muardi itu hampir 30 tahun itu saya bekerja di ruang intensif ya. Maka dari itu orientasi kami, pemikiran kami ini bagaimana kita sebenarnya untuk menghadapi kaitannya kedaruratan yang terjadi di intensif atau kondisi-kondisi yang mengancam kejiwaan. Kemudian pada tahun 2021 hingga sekarang saya lepas dari ruang ICU. Ya, karena tadi yang pertama itu energi saya habis setelah saya kena COVID ya. Jadi mohon maaf, jadi energi saya juga kondisinya memang juga tidak begitu fit juga. Maka dari tahun 2021 hingga sekarang saya itu mengelola di Poliklinik Penyakit Dalam, khususnya juga di dalamnya ada bagaimana tata kelola untuk DM tetapi ada di poliklinik. Dan perlu kita ketahui bahwa Rumah Sakit Dr. Muardi itu sebagai rujukan juga regional untuk ditata kelola DM secara umum ya. Jadi pada prinsipnya untuk pengelolaan DM di Rumah Sakit Dr. Muardi ini sudah sebagai tempat rujukan untuk ditata kelola. Termasuk di dalamnya adalah untuk tata kelola wound care-nya atau di polikaki diabetes-nya. Itu. Ya, mungkin ini yang juga sebagai gambaran ya, jadi bahwa di Indonesia tahun 2011 ini juga menempati ini di urutan ke-10 dunia itu terkait dengan jumlah dari penderita DM. Kemudian prediksi di tahun 2030 itu Indonesia mungkin akan menempati di urutan ke-9. Ini beberapa penelitian memang demikian. Jadi gambaran apa yang disampaikan Bu Niken tadi saya kira juga tercermin di dalam bagaimana sebenarnya bangsa kita itu juga angka DM-nya itu cukup tinggi. Hanya saja tadi kok angkanya kok kecil. Sebenarnya itu kan seperti fenomena gunung es yang pada dasarnya yang nampak di luar itu kecil, tapi sebenarnya pada kenyataannya itu cukup tinggi juga. Seperti tadi yang disampaikan. Karena masyarakat kita itu mungkin akan datang ke rumah sakit itu manakala sudah jatuh dalam kondisi yang berat. Ya, ini juga menjadi penyebab kenapa kok angka penderita DM ini nampak yang di permukaan itu sedikit. Akan tetapi pada kenyataannya sebenarnya adalah cukup tinggi dan itu yang perlu kita waspadai. Ya, kami sendiri yang ada di poliklinik itu ruang kami yang khusus menangani atau poli DM kami itu juga kasusnya cukup tinggi ya. Jadi kasusnya cukup banyak. Poli kaki juga cukup banyak juga. Artinya yang menderita istilahnya harus menjalani perawatan di kaki diabetik. Kami itu merawat kaki itu sehari antara 3-4 ya. Itu yang kondisi sudah cukup parah banget ya.
Nah, bagaimana apakah nanti di tata kelola itu apakah harus amputasi atau tidak? Harapan kami dari manajemen rumah sakit sedapat mungkin ya diminimalisir supaya tidak terjadi amputasi. Apakah memungkinkan? Sangat mungkin ya. Dan juga ke depan ini sebagai gambaran dulu bahwa ke depan bahwa tata kelola DM itu juga seperti pasien center care yang mana dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, kemudian di situ dalam bentuk diskusi di dalam mengelola kasus DM secara umum. Jadi banyak dari disiplin-disiplin ilmu yang akan juga menangani kasus tersebut. Karena tadi seperti apa yang disampaikan Ibu Niken bahwa penderita DM itu juga membutuhkan dari banyak disiplin ilmu. Dan ini yang nanti akan berkolaborasi, akan berdiskusi bareng untuk melakukan tata kelola penderita DM. Supaya apa? Yaitu tadi akan tercapai sasaran kita untuk mengelola DM ya secara holistik. Ini kalau kita lihat ini data tahun 2018 ya ini cukup tinggi juga secara umum di data di Surakarta aja ini juga mencapai hampir berapa 31.000 hampir itu ya ini kondisi yang juga penderita DM di kota Surakarta. Ya, ini secara umum bahwa definisi DM ini tadi disampaikan juga bahwa penyakit yang kronis ya ini karena produksi insulin yang kurang atau mungkin juga memang tidak ada insulin ya baik itu secara absolut maupun relatif dengan karakteristik yaitu tadi ada kelainan di dalam hal metabolisme karbohidrat, protein maupun juga lemak. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari dasar itu memang ada beberapa tadi sudah disampaikan barangkali ada faktor keturunan, tapi juga ini akan juga mengarah kepada bagaimana sebenarnya kaitannya dengan cara hidup atau mungkin faktor lingkungan. Jadi mungkin makan yang berlebihan, mungkin kurang olahraga, mungkin tingkat stresnya, jadi itu kan juga mempengaruhi gaya hidup. Sehingga dalam hal tersebut akan berdampak pada individu yang barangkali itu insulinnya memang kurang atau insulin yang kerjanya juga kurang baik. Maka dapat digambarkan sebagai bahwa kadar gula itu akan terjadi sebuah peningkatan ya itu. Jadi kalau melihat di sini ya jadi proses daripada pencernakan itu sendiri ya ini tergantung dari kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh kita ya baik itu di hati kita di otot di lemak dan yang terpenting adalah sebenarnya kaitannya dengan insulin seperti apa yang sudah disampaikan Bu Niken tadi. Sehingga kalau di dalam tubuh, dalam kondisi ini insulinnya dalam kondisi yang normal, maka kadar gula darah kita juga akan normal dan kehidupan kita secara fisik pun juga akan baik adanya. Keterkaitan dengan insulin, ya pada dasarnya insulin itu sebenarnya akan membuka pintu sel supaya bisa masuk di dalam sel-sel tersebut, kemudian dalam kondisi hal tersebut itu glukosa dapat dibakar karena adanya kadar insulin yang bisa menembus daripada atau membuka daripada dinding sel. Ini dalam kondisi insulin yang normal. Akan tapi bagaimana untuk kondisi yang
tidak ada insulin, ya maka dari itu pintu selnya akan tertutup, sehingga pada dasarnya juga akan terjadi peningkatan daripada glukosa di dalam darah. Demikian juga pada DM yang tipe 2, ini karena kurang baik atau secara volume juga kurang, maka insulin tersebut juga pada dasarnya akan mempengaruhi ya di dalam hal pembakaran itu, sehingga gula darah pun juga akan terjadi peningkatan manakala insulin tidak mampu untuk membuka pintu sel, sehingga dampak akhirnya juga kadar glukosa darah itu akan meningkat. Kemudian di sini yang ingin saya bahas secara agak lebih detail, yaitu kaitannya komplikasi daripada DM, yang satu mengenai hiperglikemik maupun yang satunya adalah hipoglikemik. Ini merupakan kegawatan yang sering kita hadapi terkait dengan penderita DM. Dan inilah yang membutuhkan tata kelola di ruang intensif, baik itu hiperglikemik maupun hipoglikemik. Yang pada dasarnya, yang hiperglikemik pun juga akan berpengaruh pada kontraktilitas daripada miokard, cardiac output, tekanan darah yang menurun, perfusi organ yang menurun, respon dari vaskuler juga akan menurun, kemudian bisa terjadi shock hipovolemik. Kemudian pada hipoglikemik, ini juga dampak pada serebralnya, juga terjadi kerusakan daripada susunan saraf pusatnya. Inilah DM yang komplikasi secara kronik sebenarnya, bisa ulkusnya, bisa neuropati, retinopati, kardiomiopati, neuropati, dan juga mungkin banyak hal lagi yang bisa akan terdampak, ya, termasuk di dalamnya adalah pada ulkus, ya, yang ini ulkus kaki diabetik, yang sebenarnya itu bisa dideteksi lebih awal supaya tidak jatuh ke dalam komplikasi yang sangat berat. Ini kondisi hipoglikemik, manakala kalau kadar gula darahnya sangat rendah dan bisa timbul hal-hal yang sampai di bawah 45 dari itu, dan akan berdampak sekali pada kondisi terkait dengan hipoglikemik tersebut. Ya, di antaranya hipoglikemik bisa karena dampak dari pengobatan DM itu sendiri, mungkin karena bagian dari patofisiologi DM, atau mungkin juga yang tidak berhubungan dengan DM itu sendiri. Ini kira-kira penyebabnya, mungkin makan yang kurang, berat badan turun, sudah olahraga, mungkin pasca melahirkan, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa menjadikan bahwa kadar daripada gula di dalam tubuh itu akan menurun. Tiga hal ini yang barangkali bisa kita kategorikan pada hipoglikemik, yaitu hipoglikemik dengan gejala saraf pusat, mungkin vasomotorik, ada juga glukosa darah yang kurang sampai 50, gejala yang menghilang dengan pemberian gula. Hal ini yang perlu kita pahamkan kepada saudara-saudara kita, ya termasuk kita semua, ya, untuk memahami sampai sejauh mana kalau seseorang itu mengalami hipoglikemik. Pada dasarnya, kalau awal-awal hipoglikemik itu sebenarnya sudah terasa. Kalau mungkin baru gejala awal mungkin tidak terasa. Tapi kalau sudah beberapa kali, kita itu bisa merasakan, oh ini saya itu kurang. Apa yang harus saya lakukan sesegera mungkin. Ya, itu. Dan itu saya rasakan saya sendiri. Karena saya sendiri itu juga seorang penderita DM. Mohon maaf, artinya saya bercerita ini
karena saya adalah juga penderita DM. Ya, jadi saya menyampaikan ini juga merupakan apa istilahnya ya riwayat kesehatan saya. Saya akan merasakan kalau saya kok rasanya kayak begini. Ini sudah terasa sekali. Oh, ini saya harus lakukan ini supaya tidak jatuh dalam shock. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Bu Niken, kondisi energi saya habis. Ini belum berdampak ke yang lain. Barangkali sampai ke nefropati juga. Kadar kreatininnya akan meningkat. Produksi urin juga nanti akan menurun. Banyak sekali. Terkait juga kondisi-kondisi yang demikian, ini sudah akan bisa dirasakan oleh kita. Jadi saya menyampaikan kayak gini bukan berarti saya harus menyebarluaskan kondisi saya yang kayak gini, enggak. Tapi memang ini bagian dari pembelajaran. Tadi disampaikan juga saling tukar informasi pada kenyataannya kayak gini ya itu. Ini jadi bisa mungkin rasa mual, rasa lapar, ya, kemudian ada lesu, ada keringat dingin, kemudian bahkan kalau dalam kondisi koma, dalam kondisi yang berat ini bisa jatuh sampai dalam tidak sadar. Supaya bagaimana kita tidak jatuh dalam kondisi yang koma atau tidak sadar, pada saat dasarnya di awal-awal ini kita sudah bisa merasakan. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang perlu kita sampaikan kepada khalayak umum supaya kondisi yang berat ini tidak terjadi. Ini saya kira gambaran secara umum ada gelisah, pucat, cepat, lelah, ya ini pusing, gemetar dan sebagainya, ya itu. Ini saya kira juga yang terjadi di saraf, ada pandangan kabur, ya tadi sudah disampaikan juga harus periksa ke bagian mata, sampai jauh mana apakah ada kelainan yang harus bisa diatasi, ya nyeri kepala, mungkin gerakan, ya yang bisa lambat, ya itu. Ini juga bisa juga irritable, ada depresi, ada rasa ngantuk, ya itu. Kemudian hal ini bisa terjadi karena apa? Barangkali ada kelebihan dosis ya daripada insulin sehingga kalau akan berdampak pada insulinnya, kemudian kebutuhan insulin ya yang terjadi demikian ya. Kemudian penggunaan obat-obatan yang secara bersama ya itu juga bisa menurunkan daripada kadar gula darah yang berlebihan. Kemudian yang hipoglikemik ini juga mungkin bisa disebabkan karena penggunaan obat oral yang salah manajemen, ya itu juga bisa mengarah ke depan ke itu, ya. Kemudian kaitannya yang lain, ini juga penyakit hepar, kemudian ada insufisiensi adrenal, barangkali ada neoplasma, ini yang juga bisa mengakibatkan DM hipoglikemik. Ya, mungkin di dalam tata kelola ini kalau pasiennya masih sadar seperti yang saya sampaikan tadi, terasa ya kita coba dengan minum air gula, ya ini secara praktisnya ya demikian itu. Atau kalau pasiennya mungkin tidak sadar, ya pasang nagastik, pasang NGT, barangkali dengan obat-obatan yang lain yang tentunya harus didukung dengan protokol yang tepat, ya itu. Ini skema ya kaitannya dengan tata kelola DM ya. Kalau pasiennya masih sadar kita berikan minum air gula, kalaupun dalam
sampai ya muncul kesadaran yang membaik ya. Ini akan selalu diikuti perkembangannya ya, itu. Kemudian saya akan sampaikan yang berkaitan dengan hiperglikemik ya. Hiperglikemik ini ada dua hal yang menyebabkan krisis, yaitu yang pertama KAD ya, ketoasidosis diabetik, yang kedua hiperosmolar non ketotics. Ini yang KAD, ini juga kegawatan di bidang endokrin yang ini lebih banyak tadi disampaikan juga oleh Bu Niken, ini berkaitan dengan DPM tipe 1. Kemudian pada keadaan tertentu memang juga DM tipe 2 ini bisa juga terjadi. Ini pada KAD yang berat ya, pada DM yang berat yang tidak terkontrol, ini ada hal yang mungkin perlu kita waspadai. Yang pertama adanya hiperglikemik ya, ada ketonemia dan juga pada metabolic acidosis atau terjadi acidosis. Ini untuk teman-teman yang ada di critical, ini harus memahami konteksnya ini. Supaya apa? Ya ini tidak akan menjadi permasalahan yang bisa berdampak fatal ya, itu. Barangkali faktor pencedosnya bisa karena faktor infeksi, kemudian kelainan divaskuler, kelainan endokrin, kemudian trauma, faktor kehamilan, ada stres, kemudian peningkatan hormon ya. Ini hormon kontrainsulin yang pada dasarnya ini juga bisa menjadi faktor pencedos. Contoh saja misalnya seorang penderita sudah menderita DM, kemudian muncul infeksi yang berat. Nah, barangkali ini juga bisa akan mencedoskan, akan muncul sebagai KAD juga. Ini saya kira gambarannya bisa merasa lelah, mulut kering, ya, merasa sangat haus, mungkin sering berkemih, ngantuk, ya itu gambaran-gambaran juga sebagai hiper yang glikemik. Ini saya kira untuk gejala bisa terjadi poliuria, polidipsi, bahkan juga muncul anoreksi, ada mual, muntah, nafas juga akan menjadi nafas yang tersengal atau nafas kusmol. Kemudian di dalam pemeriksaan PGA atau blood gas analisisnya, ini akan ditandai pH yang turun, mungkin kaliumnya juga turun, ya, dan barangkali bisa terjadi koma. Kemudian juga kondisi bisa shock yang disebabkan dari dehidrasi, ya itu. Untuk ketonemia ini berat badan menurun akibat juga proses genokolisis dan glycolisisnya. Ini untuk pemeriksaan penunjang, ya pada dasarnya ada gula darah yang lebih dari 300, ketonuria, ketonemia, ada juga asidosis di metaboliknya. Pemeriksaan yang lain, ya, ya bisa terjadi hipotermia karena ditemukan pada KAD, juga bisa terjadi ada panas, juga merupakan adanya infeksi, ada hiperkapni, ada juga takikardi. Ya. Barangkali ini juga bisa menjadi gambaran juga, ada turgor yang menurun, hiporefleksi. Ya. Pada KAD yang berat malah muncul juga terjadi koma. Ini bisa dilihat yang berkaitan dengan masalah laboratoriumnya. Kalau kita lihat glukosanya, ya ini yang HON, ini gambaran yang KAD. Ya. Pada dasarnya pada KAD ini gulanya cukup tinggi juga. Ini pada yang HON itu memang juga kadar gulanya juga cukup tinggi. Hanya untuk pH ini pada KAD itu terjadi asidosis. Ya, ini lebih dari 7,3 yang HON-nya. Ya. Demikian gambaran-gambaran yang lain bisa dilihat di tabel ini, yaitu
Untuk HCO3-nya karena asidosis metabolik maka HCO3 kurang dari 15 dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di data tabel ini. Kemudian yang HOM atau hyperosmolar non-ketotics ini pada dasarnya yaitu hiperglikemik berat, ya. Kemudian terjadi hiperosmolar dan juga untuk ini memang dehidrasi dengan tidak disertai adanya ketoasidosis, ya. Muncul dehidrasi tapi tidak ada ketoasidosis. Kaitannya dengan terapi, ya pada dasarnya hampir sama, ya ada insulin, ada cairan, ada elektrolit, nutrisi, dan antibiotik. Kemudian pada dasarnya manajemennya adalah memperbaiki, gimana kita akan memperbaiki terkait dengan sirkulasi, ya kemudian juga kadar glukosanya juga diharapkan bisa diturunkan, menghentikan ketogenesis dengan insulin, koreksi terhadap asidosis, koreksi elektrolit, cegah komplikasi, dan juga pentingnya antibiotik. Ya, kalau sedapat mungkin ini kan harus sesuai dengan kultur sensitivitas. Ini untuk DM, ya, untuk tata kelolanya bisa dilihat di dalam tabel, ya baik itu fase 1 atau fase yang kedua. Ini pemantauan secara umum kaitannya dengan hal ini, yaitu bagaimana sebenarnya kesadarannya, nadi, nafas, tekanan darah, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian monitoring kita yang ada di ruang intensif atau mungkin secara umum juga bisa dilakukan, ya. Itu. Ini saya kira juga lanjutan. Kemudian sebagai kesimpulan, bahwa ini mohon maaf tadi salah pencet, ya. Jadi supaya kita senantiasa mempertahankan dalam rentang yang baik, ya, atau kontrol daripada tubuh, baik neural, hormonal maupun selnya. Kemudian juga penting juga bahwa otak itu sangat rentan terhadap kondisi hipoglikemik. Jadi hipoglikemik mungkin sangat lebih berbahaya daripada hiperglikemik. Kemudian angka morbiditasnya juga perlu kita tekan, jangan sampai supaya istilahnya terjadi kematian yang meningkat atau biaya perawatan yang meningkat. Maka diperlukan pemahaman tata kelola yang baik untuk di dalam menangani masalah DM ini. Ya, ini contoh, ya. Contoh apa yang kita lakukan di ruang poliklinik, kita itu menangani kasus-kasus yang demikian, karena kalau di Rumah Sakit Dr. Muardi itu harapan kami kondisi-kondisi yang kayak gini itu jangan sampai dia terus ada keputusan untuk diamputasi. Bagaimanapun tetap akan kita upayakan, ya. Memang penyembuhan cukup lama, ya ini. Ya, ini memang kita lakukan manage, ya, termasuk yang Bu Niken lakukan dengan perawatan lukanya, ya. Jadi ini juga kita kembangkan untuk tata kelola daripada perawatan luka tersebut. Ini khususnya kami yang menangani setiap harinya demikian. Ya. Jadi dari gambaran memang awal-awal ya juga semacam ini, tapi pada akhirnya bisa terjadi kesembuhan memang cukup lama. Ya, ini gambaran perubahan-perubahannya, pada akhirnya akan bisa pulih kembali. Ini di sekitar 3-6 bulan, ya, bisa bisa terlaksana atau bisa selesai dengan ini. Ya tentunya ini dengan manajemen luka yang bagus, ya itu. Seperti yang Bu Niken lakukan, barangkali mungkin punya pengalaman yang lebih, hasil-hasilnya
terkait dengan tata kelola perawatan kaki diabetik ini. Ini yang bisa kita berikan, ya berikan tanganmu untuk melayani, berikan hatimu untuk mengasihi. Demikian yang bisa saya sampaikan.